Go away. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati. Saya mahasiswa Universitas Terbuka semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan KB 11 yang berjudul Penggunaan Komputer dalam Peningkatan Keterampilan Anak Usia Dini. KB 1, tahap perkembangan anak usia dini. Pengertian anak usia dini. Anak usia dini adalah anak yang berada dalam rentan usia 0 sampai 6 tahun. Ada banyak hal yang harus kita lakukan untuk menghadapi anak dalam masa golden age atau masa keemasan. Yang pertama, kita harus berusaha semampu kita menjawab pertanyaan yang dimunculkan, yang ditanyakan oleh anak. Yang kedua, agar kemampuan berbicara anak dapat berkembang, kita harus sering mengajak anak berbincang-bincang, berkomunikasi, dan bercerita. Yang ketiga, agar pertumbuhan anak tetap terarah dengan baik sebagai orang tua, kita harus selektif dalam memilih tontonan yang ditonton anak, baik dalam media elektronik ataupun di televisi. Yang ke-B, karakteristik anak usia dini. Di dalam karakteristik anak usia dini ada beberapa aspek. Yang pertama, perkembangan fisik. Menurut Sontrok, ada beberapa hal yang termasuk ke dalam perkembangan fisik. Yang pertama, tinggi badan anak. Sebagai orang tua, kita harus rajin mengukur tinggi dan berat badan anak, apakah sesuai dengan usianya ataukah anak itu mengalami something. Yang kedua, perkembangan otak. Perkembangan otak akan berkembang baik dalam kandungan dari usia anak masih dalam kandungan, dan akan terus berkembang sampai anak tumbuh dan besar. Pada masa anak usia dini, perkembangan motorik kasar anak akan berkembang sangat pesat. Dia akan melakukan kegiatan-kegiatan yang mengembangkan motorik kasarnya seperti berlari, memanjat, melompat, dan lainnya. Yang keempat, motorik halus. Pada masa ini, motorik halus anak mulai berkembang, seperti menulis, menggambar, dan mewarnai. KB 2, keterampilan motorik. Yang A, perkembangan motorik adalah perubahan fisik yang amat terlihat yang terjadi pada anak ketika mereka bertambah tinggi, sistem saraf yang semakin kompleks, pertumbuhan otot dan tulang yang semakin berkembang. Yang B, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik anak. Yang pertama, sifat dasar genetik. Yang kedua, kondisi pralahir ibu. Jadi kondisi pralahir anak itu terbawa sejak anak masih dalam perkandungan. Untuk itu, saat ibu hamil atau mengandung, harus gizi dan asupan harus sesuai dengan kebutuhan anak agar anak terlahir dengan baik. Yang ketiga, kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Yang ketiga, kesehatan dan gizi. Kesehatan dan gizi sangat dibutuhkan anak untuk dalam masa pertumbuhan agar anak tumbuh dengan baik dan imajinasi anak berkembang. Yang ketiga, adanya simulasi. Simulasi sangat dibutuhkan oleh anak untuk memberikan stimulus pada anak seperti menggambar dan lainnya. Yang selanjutnya, pola asuh. Pola asuh yang baik dalam membuat tumbuh kembang anak berkembang dengan baik. Yang selanjutnya, cacat fisik. Kondisi cacat fisik yang dialami oleh anak akan mempengaruhi kemampuan gerak anak. KB 3, komputer. Yang A, sejarah perkembangan komputer. Sejarah perkembangan komputer dimulai dari Abacus, Pascaline, Jasquat, BBQ, Hotlights. Yang KB, tahap perkembangan komputer elektronik. Yang pertama, Max. Max adalah alat perhitungan pertama yang dibuat oleh Max. Yang kedua, ENIAC. ENIAC adalah alat perhitungan dan penjumlahan pertama, ukurannya 2 kali lebih besar dari ukuran Max. Yang kedua, EDVAC.
Yang selanjutnya C, generasi komputer. Yang pertama, komputer generasi dari tahun 1946 sampai 1959. Yang kedua, komputer generasi kedua 1959 sampai 1964. Yang ketiga, generasi 1964 sampai 1970. Yang keempat, generasi 1970 sampai 1990. Komputer generasi 5, generasi ini ditandai dengan munculnya LSI, Large Scale Integration, yang merupakan pemadatan ribuan microsoftware ke dalam sebuah mikroprosesor. Yang keenam, generasi keenam, dengan komputer yang saat ini agak sulit membayangkan komputer masa depan, karena dengan yang ada saat ini aja kita sudah bisa seakan menggenggam dunia. Yang keenam, nanti akan ada komputer yang lebih canggih lagi. KB4, komputer dalam pembelajaran. Yang A, pembelajaran menggunakan komputer. Pada usia dini, pendidikan anak usia dini yang baik dan tepat dibutuhkan anak untuk masa depan. Dari sejak dini, pembelajaran komputer perlu diajarkan, karena dengan teknologi yang canggih, sebagai informasi dunia dapat diakses melalui tangan kita. Yang B, komputer untuk keterampilan motorik. Ada 4 jenis dari penerapan komputer, yaitu pertama, komputer sebagai alat. Komputer bisa digunakan untuk menulis, menggambar, atau berhitung. Yang kedua, sebagai objek pengajaran. Sambil belajar menggunakan komputer, sesungguhnya anak bisa mulai dikenalkan dengan perangkat-perangkat komputer seperti mouse, keyboard, monitor, dan lainnya. Yang ketiga, sebagai alat pembelajaran. Anak-anak biasanya penasaran bagaimana sih gunung bisa meletus, gajah melahirkan, dan lainnya yang sulit kita hadirkan di dalam kelas. Melalui media komputer, kita bisa menyajikan video mengenai peristiwa-peristiwa tersebut. Yang empat, mengajarkan logika. Komputer mampu mengajarkan logika kepada anak. Misalnya, program yang mengajarkan tentang ukuran proporsional binatang. Maka di layar akan terpampang beragam binatang yang bergerak dan bersuara. Bila diklik maka akan keluar suara binatang itu. Dan masih banyak pembelajaran yang dapat diberikan dengan media komputer. Demikianlah presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.